Rupanya dari kemarin Thea sudah tiba di Indonesia. Saat dia mengirim pesan kepada Andra, posisinya masih berada di Jerman. Karena memang dia harus menyelesaikan urusannya terlebih dahulu di Jerman, dia memutuskan untuk tinggal sendirian di Indonesia. Sementara keluarganya hidup enak di Jerman. Sebenarnya Thea sangat merasa sedih karena Andra sama sekali tidak membalas pesan darinya. Tapi dia mencoba untuk berpikir positif, mungkin saja Andra tidak membalas pesannya karena Andra tidak tahu bahwa Thea yang mengirim pesan tersebut. Pagi ini Thea sudah bangun tidur, dia masih mengenakan piyama sambil memegang segala kopi. Thea sedang berdiri di balkon apartemen sambil memandangi jalan raya di sekitar apartemen tersebut. Sudah 5 tahun dia tidak menginjakkan kakinya di Jakarta. Pastinya dia sangat merindukan suasana di kota kelahirannya. Dan yang pastinya ada seseorang yang sangat dia rindukan selama ini, siapa lagi kalau bukan Andra. Jika seandainya Thea bisa memutar kembali waktu, seharusnya dulu dia menolak tawaran dari Steve. Seandainya dia berterus terang kepada Andra tentang kejahatan yang Steve lakukan kepada ibunya Andra, mungkin saja Andra akan melindunginya, dan Andra tidak akan pernah membiarkan hidupnya kesulitan. Tapi saat itu Thea sedang dalam keadaan benar-benar terpuruk, rumahnya telah disita oleh seorang rentenir. Dia harus membiayai adik-adiknya yang masih sekolah. Dia sangat lelah harus menjalani kehidupannya yang miskin. Dan Thea pun tahu hubungan Andra saat itu sedang tidak baik-baik saja dengan ayahnya. Dulu Andra memilih tinggal di apartemen, meninggalkan kehidupannya yang mewah di Mansion Struik. Pastinya Andra pun mengalami sedikit kesulitan dalam menjalani kehidupannya. Sehingga akhirnya Thea lebih memilih untuk menerima penawaran Steve, asalkan Thea pergi jauh dari kehidupan Andra dan tutup mulut atas rahasia terbesarnya. Thea pikir dia bisa dengan mudahnya melupakan Andra, tapi ternyata dia malah tersiksa dengan perasaannya sendiri. Bahkan ketika dia sedang berkencan dan bermesraan dengan pria-pria yang pernah menjadi kekasihnya, hatinya lagi-lagi tertuju kepada Andra. Selama dalam 1 tahun ini Thea memutuskan untuk tidak berkencan dengan pria manapun. Karena percuma saja, pria yang dia inginkan adalah Andra, bukan pria lain. Andra, aku sangat merindukanmu. Aku sangat bahagia, sebentar lagi kita akan bertemu. Lirih Thea. Dia sama sekali tidak mempermasalahkan dengan status Andra yang sudah menikah. Karena Steve sudah menjelaskan pernikahan sandiwara Andra dengan istrinya. Dert. Ponselnya Thea bergetar. Thea segera mengangkat panggilan telepon tersebut setelah mengetahui siapa yang menelpon dirinya. Halo, Steve. Kamu sudah kembali ke Indonesia? Tanya Steve di seberang sana. Ya, aku baru tiba kemarin sore. Jawab Thea, kemudian wanita itu menyeruput kopinya yang sudah mulai dingin. Baguslah. Ayah tiriku menyuruh Andra untuk segera membuatkan cucu untuknya. Aku tidak suka jika seandainya barang berhargaku harus disentuh oleh pria lain. Aku gak mau tahu, bagaimanapun caranya,
kamu harus membuat Andra dan Sadrina berpisah. Steve berkata dengan panjang lebar. Dia ingin Sadrina dengan Andra segera berpisah. Tentu saja, mereka tidak saling mencintai. Pastinya mereka akan cepat berpisah, jawab Thea. Thea menjadi penasaran, seperti apa wanita yang bernama Sadrina itu, sampai Steve sangat tergila-gila kepadanya. Bahkan dulu pun Thea pernah dibuat cemburu, karena Andra sering menceritakan tentang permusuhannya dengan Sadrina. Sehingga nama Sadrina sangat tidak asing untuk Thea. 1 jam sebelum Sadrina bangun tidur, rupanya Andra yang terbangun lebih dahulu. Pria tampan itu perlahan-lahan membuka matanya. Dia nampak tertegun begitu menyadari bahwa semalaman setelah dia bercinta dengan Sadrina, rupanya mereka tidur dengan posisi saling mendekap satu sama lain. Bahkan mereka belum sempat memakai pakaian kembali, tubuh mereka hanya ditutupi selimut tebal saja. Andra lama sekali terdiam. Tanpa dia sadari dia tersenyum sambil memandangi wajah Sadrina yang terlihat sangat cantik. Padahal Sadrina belum mandi dan masih tertidur pulas, bahkan rambutnya sedikit acak-acakan, tapi wanita itu memang selalu terlihat cantik. Andra perlahan-lahan mendekatkan wajahnya ke wajah Sadrina. Hampir saja bibir mereka menempel, tapi dia mengurungkan niatnya untuk mencium bibir wanita itu. Pria itu berkata di dalam hatinya, "Ingat Andra, dia itu musuh bebuyutannya kamu. Jangan sampai kamu jatuh cinta kepadanya." Andra bergegas melepaskan pelukannya. Dia memutuskan segera pergi dari kamarnya Sadrina. Setelah selesai membersihkan diri, Andra sangat merasakan lapar. Maklum saja semalam dia terus menggempur tubuh Sadrina tanpa lelah. Entah berapa ronde mereka melakukannya. Andra harus segera mengisi tenaganya kembali. Awalnya Andra ingin membangunkan Sadrina. Dia datang kembali ke kamar wanita itu, Sadrina. Namun, Andra merasa tidak tega untuk membangunkannya. Sadrina masih tertidur pulas. Wanita itu pasti sangat kelelahan karena ulahnya. Andra berjalan mendekati Sadrina dengan pelan. Dia ingin membenarkan selimut yang sedang menyelimuti tubuh Sadrina. Setelah itu, dia pun menutup pintu kembali. Andra memutuskan untuk memasak sendiri. Sebenarnya dia dulu sering memasak sendiri, hanya saja mungkin karena Andra ingin mengerjai Sadrina, sehingga dia selalu menyuruh Sadrina agar selalu memasak untuknya dan juga mengerjakan semua pekerjaan rumah. Andra sangat suka membuat Sadrina kesal, apalagi kalau Sadrina mengomel atau balik meledeknya. Membuat Sadrina sangat terlihat menggemaskan. Pagi ini Andra memasak nasi goreng. Pria tanpa sadar tersenyum-senyum dengan kejadian semalam. Terus terang saja, dia sangat kesal dengan sikap Sadrina yang sudah mendiamkannya selama 1 minggu ini. Sehingga semalam dia tidak bisa menahan lagi. Dia sangat menginginkan wanita itu. Tubuhnya selalu membuat Andra candu. Wangi sekali. Siapa yang sedang memasak? Gumam Sadrina. Dia baru saja keluar dari kamar, setelah selesai membersihkan diri. Wangi aroma masakan tersebut sangat menggugah selera. Sadrina pun terbelalak,
Bukankah di mansion ini hanya dia dan Andra tinggal berdua? Sementara security tidak bisa memasuki area mansion tanpa ada izin dari Andra. Apakah mungkin Andra yang sedang memasak? Tanya Sadrina kepada dirinya sendiri. Dia nampak sedikit menganga. Mimpi apa semalam? Tiba-tiba saja pagi ini seorang Andra Struik memasak untuknya. Rupanya tebakan Sadrina benar, Andra lah yang sedang memasak di pagi hari ini. Pria itu tiba-tiba saja keluar dari dapur sambil membawa 2 piring nasi goreng. Andra sedikit salah tingkah ketika dia memasuki ruang makan sambil membawa 2 piring nasi goreng. Rupanya di sana ada Sadrina yang sedang berdiri tak jauh dari meja makan. Wanita itu memandanginya dengan tatapan kebingungan, mungkin karena Sadrina baru tahu bahwa ternyata Andra bisa memasak. Aku memasak nasi goreng. Sepertinya nasinya kebanyakan sekali, gak mungkin aku menghabiskan semuanya. Jadi, aku bagi 2 saja sama kamu. Andra mendadak menjadi saudaranya Aziz gagap. Padahal sebenarnya dia memang sengaja memasak yang banyak, mungkin karena dia tidak tega telah membuat Sadrina kelelahan. Karena Sadrina sangat merasakan lapar, sehingga dia tidak menolak nasi goreng pemberian dari Andra. Walaupun sebenarnya dia sedikit merasa canggung, baru kali ini Andra bersikap baik kepadanya. Biasanya pria itu tak pernah mau mengerti dan memperhatikan Sadrina. Biar aku coba. Sadrina dan Andra pun segera duduk di meja makan. Mereka segera melahap nasi goreng buatan Andra, walaupun entah mengapa pagi ini mereka sama-sama merasakan canggung. Biasanya setiap kali mereka bersama, selalu saja terjadi pertengkaran dan saling meledek. Tapi pagi ini mereka sama-sama diam sambil menikmati nasi goreng tersebut. Sadrina sedikit terbelalak ketika dia memasukkan 1 sendok nasi goreng ke dalam mulutnya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Andra bisa memasak nasi goreng seenak ini. Sebenarnya dia tak paham kepada dirinya sendiri, mengapa pagi ini dia merasakan perasaan yang berbeda kepada Andra. Bahkan jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Rasanya tidak mungkin kalau sampai dia jatuh cinta kepada musuh bebuyutannya itu. Bagaimana rasanya nasi goreng buatan aku? Apakah enak? Tanya Andra sambil memandangi Sadrina. Untuk pertama kalinya dia berbicara dengan nada lembut kepada Sadrina. Sadrina menganggukkan kepalanya. Ya sangat enak, rupanya kamu bisa memasak. Aku tidak mahir memasak, tapi kadang kalau aku ingin, aku memasak untuk diriku sendiri. Jawab Andra. Dia sangat merasa lega, rupanya Sadrina menyukai masakannya, sampai pria itu tersenyum tipis memandangi Sadrina. Untuk pertama kalinya Andra dan Sadrina berbicara tanpa saling meledek. Justru keduanya terlihat sedikit canggung dan salah tingkah. Tapi sangat merasakan nyaman. Sadrina terperangah mendengar jawaban dari Andra. Apakah mungkin dia adalah orang yang pertama kali memakan masakan Andra? Apakah itu artinya aku yang pertama kali memakan masakan kamu? Tanya Sadrina sambil menunjuk dirinya sendiri.
Saking tidak percayanya, rupanya dia adalah satu-satunya wanita yang bisa menikmati masakannya Andra. Andra menganggukkan kepalanya, "Iya. Aku tidak pernah memasak untuk orang lain." Sadrina merasakan ada perasaan aneh yang dia rasakan. Jujur saja dia sangat merasa terharu mendengar jawaban dari Andra. Apakah dia termasuk wanita yang paling beruntung? Karena ternyata dia adalah orang yang pertama kali memakan masakan Andra, bahkan dia juga adalah satu-satunya wanita yang bisa membuat Andra berhasrat. "Boleh aku bertanya?" tanya Sadrina kembali. Andra menganggukkan kepalanya, "Iya. Kamu mau bertanya apa?" "Tentang tato di dada kamu. Sebenarnya aku sangat penasaran. Setelah aku perhatikan baik-baik, tato kamu seperti berbentuk huruf T. Apakah itu benar?" Karena Sadrina sering melihat tato di dada Andra setiap kali bercinta dengannya, hal tersebut membuat Sadrina menjadi penasaran, mengapa Andra memakai tato berbentuk huruf T estetik di dadanya.